Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Paskah yang keempat. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat yang pertama sampai dengan 18. Yohanes 10 ayat yang pertama sampai dengan 18 dengan judul perikop Gembala yang Baik. Begini firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus tuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan dan mau mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Oke, sekali lagi saya menyapa saudara-saudara sekalian. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tema yang jatuh pada hari ini, tema yang akan kita bicarakan, atau tema yang sampai pada hari ini, minggu yang cerah ini, terambil dari, yaitu adalah Tuhanlah gembalaku. Sekali lagi, Tuhanlah gembalaku. Kata gembala, apakah saudara sekalian mengerti arti kata gembala? Gembala, kalau kita artikan bersama, adalah sebagai tuan. Gembala itu adalah sebagai tuan yang mempunyai suatu hal yang dia pegang sehingga dia disebut sebagai gembala. Tetapi gembala di sini adalah seorang yang benar-benar memelihara hewan ternak dengan baik. Nah, tetapi tahukah Anda semua, gembala yang baik, apa bedanya gembala yang baik dan apa gembala yang jahat, bedanya? Nah, tentu saja kan pasti beda. Kalau gembala yang baik, ya pasti tentu dia pasti akan menuntun domba-dombanya atau hewan peliharaannya itu dengan baik. Tetapi gembala yang jahat itu gembala yang takut, gembala yang tidak mengerti sama sekali dan tidak membiarkan saja begitu peliharaannya berkeliaran begitu. Nah, tetapi di sini kita akan belajar bahwasannya kita harus seperti Tuhan begitu, sebagai gembala yang baik. Tuhanlah gembala kita. Bagaimana kalau kita diberikan kepercayaan kepada kita? Nah, seperti begini. Ada suatu kisah
di mana ada seorang peternak begitu. Nah, peternak ini menyuruh anggotanya atau dia mempunyai anak buah untuk menjaga domba-dombanya. Tugasnya hanya gampang sekali, menjaga, memberi makan, dan kalau ada ancaman bahaya, dia melindungi, harus melindungi. Nah, dia anak buah ini bilang, baik Pak, baik Tuan, saya akan menjadi gembala yang menggantikan Anda sebagai gembala yang baik dan akan pastinya menjaga hewan-hewan peliharaan ternak Anda. Nah, dia bilang begitu. Nah, ketika dia dalam terjun lapangan, dalam dia menjaga ternak tersebut, tiba-tiba ancaman itu datang. Ancamannya itu seperti apa? Ya kayak hewan-hewan buas. Nah, tapi sebelum itu, sebelum mereka diserang, nyatanya gembala ini atau yang suruhan dari tuannya ini itu tidak tidak mahir, tidak ahli dalam menjaga hewan. Ketika dia ketika dia memanggil hewan-hewan yang ternak tersebut, ketika dia memanggil, misalnya begitu, misalnya Tono masuk ke dalam tandang, Tini masuk ke dalam kandang. Ketika dia memanggil Tono bukan masuk ke dalam pintu, tetapi malah pergi entah kemana begitu, tidak masuk ke dalam kandang. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Nah, kenapa? Karena jauh sebelum itu gembala ini itu tidak berlatih atau tidak mengenal satu sama lain dengan hewan-hewan yang dia gembalakan gitu. Jadi kan kalau kita berkenalan dengan baik dengan hewan-hewan yang kita pelihara, pasti kan kita ajarkan dengan baik, kita berikan dia nama yang baik, pasti dia akan mengenal nama kita, dan dia pasti ketika kita memanggil namanya, dia pasti akan masuk ke dalam kandang begitu. Nah, pasti kan kenapa dia lari? Nah, jadi gembala hewan ternak ini kenapa lari? Karena dia menganggap bahwasanya itu bukan gembala yang baik. Karena hewan ini tahu bahwasanya gembala ini sangat-sangat tidak bermanusiawi untuk memelihara seorang hewan. Jadi dia sesuka hati memeliharanya. Jadi dia harusnya dikasih makan misalnya jam 4 sore, tapi malah jam 6 sore. Apa nggak kelaparan tuh hewan? Nah, begitulah kisahnya. Nah, begitulah dengan kisah kehidupan dengan sekarang ini. Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi seorang gembala yang baik. Bukan hanya sebagai gembala yang baik, tetapi kalau kita dipercayakan sebagai orang yang benar-benar tulus dalam bekerja, pasti kita akan mendapatkan hikmat yang baik, dan orang-orang yang berada di bawah kita kan pasti akan memuji kita begitu. Terkadang manusia itu ketika diberikan tugas itu sewena-wena dia melawan tugas tersebut yang dia anggap sebagai tugas mudahnya ini, jadi ya aku santai-santai aja begitu. Jadi kayak slow ya, kayak bahasa gaul zaman sekarang kayak adalah slow ya gitu, slow aja gitu. Pekerjaan ini kok mudah kok, easy queasy, very queasy, gampang kok gitu. Nah, tetapi ketika dia begitu dalam memanggil atau menjalankan tugasnya itu, pokoknya susah juga. Waduh, gimana ini, gawat, hewan-hewan yang punya tuan ini lari kemana begitu, mereka tidak menemukan, dan akibatnya dia tidak jadi peternak yang baik, gembala yang baik. Jadi dia malah dipecat oleh Tuhannya sendiri karena tidak berhasil menjadi gembala yang baik. Nah, bukan hanya sebagai kita menjadi seorang peternak atau penggembala. Gembala yang baik juga itu adalah seperti ibaratkan di dalam medan perang, ketika kita turun ke perang. Nah, ketika panglima tentara mempercayai kita sebagai kepala yang akan menjadi pemimpin dalam perang, jadi ada sebuah pertempuran, kita sebagai ditugaskan oleh panglima untuk menjadi gembala atau sebagai seperti orang terdepan yang dipercayakan untuk memimpin dalam perang itu. Jadi kita yang memimpin dalam perang itu. Jadi ketika kita menyuruh ayo maju serang, pasti mereka akan menyerang begitu, karena mereka patuh kepada orang yang dipercayai oleh panglima. Kalau orang yang dipercayai panglima itu tidak mampu bekerja dengan baik sebagai pemimpin perang, yang ada kan kalau dia bilang ayo maju,
yang ada malah tidak percaya, karena dari sebelum itu orang-orang yang berada di belakangnya itu tidak percaya kalau dia bisa memimpin sebagai panglima perang yang digantikan begitu. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita mau hidup di dalam Tuhan sebagai gembala yang baik? Jauh sebelum itu, kita kan tahu bahwasanya Tuhan itu adalah, kalau kita tidur malam nih, banyak yang bercerita seperti begini. Aku pernah bermimpi ketika tidur malam, Tuhan datang kepadaku. Tuhan datang melalui jendela, bukan melalui pintu. Tuhan datang melalui jendela kamarku dan datang sebagai seperti pencuri, dan dia tidur bersamaku di sampingku. Nah, itu dulu. Itu adalah contoh seperti Tuhan datang ke mimpi kita untuk menemani tidur kita begitu. Tetapi jangan kita di kehidupan nyata. Nanti yang ada kalau ketika Tuhan mempraktikkan seperti itu, yang ada kehidupan sekarang, manusia sekarang, ketika ada ketika kita merasa dalam posisi tidur, malah pencuri benaran datang mengambil alat-alat berharga kita. Yang ada kita merasa rugi dan kita melapor dan kita merasa kehilangan begitu. Tapi ingatlah, maaf kalau saya berbicara dengan secara berbelit-belit, tetapi nyatanya banyak sekarang manusia menjiwai dirinya sebagai pencuri, karena ketika ditanya, kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu menjadi seorang pencuri? Pasti banyak yang bilang, ini adalah pekerjaan saya. Dan ada yang tidak masuk akal. Saya kan mengikuti Tuhan, karena dia kan datang ke dalam mimpi seseorang untuk sebagai pencuri. Bukan seperti itu. Pencuri yang dimaksud di dalam Tuhan itu adalah Tuhan datang kepada kita itu sebagai pencuri adalah Tuhan datang untuk menemani dalam tidur kita. Tuhan datang ke dalam mimpi kita memberikan sebuah petunjuk agar kita itu tetap dalam nantinya ketika besok pagi hari kita menjalankan kasih Allah. Bukan mencuri seperti mencuri barang berharga dan segala macamnya. Bukan seperti itu. Apakah itu disebut sebagai orang yang baik? Ya tentu saja tidak. Not good human, begitu. Jadi orang tersebut tidaklah baik jika di hadapan Tuhan begitu. Terkadang sesuatu yang baik itu memang ada juga yang berakibatkan yang tidak baik. Apa maksudnya sesuatu yang baik menghasilkan yang tidak baik? Nah, kalau kita menjalankan yang baik pasti hasilnya yang tidak baik. Berarti ini dikerjakan dengan baik, hasilnya tidak baik. Yang hasilnya tidak baik itu misalnya begini, kita udah sungguh-sungguh mengerjakan proposal begitu, tiba-tiba ada orang yang mengambil hasilnya itu begitu setelah ingin dilampirkan, ada yang mengambil atau yang ada orang yang mengetik kata-katanya itu dengan salah-salah. Jadi ketika kita berpresentasi, akibat hasilnya itu tidak memuaskan dan malah kita mendapat teguran begitu. Nah, tetapi ada sesuatu yang tidak baik menghasilkan hal yang baik. Ya bukan pencuri namanya, tetapi ada sesuatu hal. Mungkin saudara sekalian bisa menyimpulkan apa yang saya maksud seperti ini begitu. Tetapi akuilah dalam dirimu. Dari semua yang apa yang saya katakan tadi, akuilah dalam dirimu bahwasanya Tuhanlah gembala yang baik. Tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan. Hanya Tuhan yang gembala yang terbaik dalam hidup kita. Roh Kudus menuntun kita untuk menetapkan jalan kita kepada jalan kebenaran Tuhan. Apakah menjadi pertanyaan untuk kita semua? Apakah kita mau menjadi seorang gembala yang baik? Itu what your choice now. Your choice sebagai not good human atau or a good human. Itu kembali kepada pilihan kita masing-masing. Tetapi saya meyakinkan Anda sebagai saudara-saudara yang terkasih, jadikanlah dirimu sebagai orang yang benar-benar baik di hadapan Tuhan. Orang yang benar-benar mau mengasihi Tuhannya. Orang-orang yang mau mengasihi sesama manusia. Tidak memandang bulu. Dan juga sebagai pemimpin yang benar-benar sebagai pemimpin yang layak di hadapan Tuhan. Yang bijaksana seperti kancil. Kita tahu kancil adalah hewan yang cerdik dan bijaksana. Mungkin beberapa saudara-saudara mungkin pernah mendengar suatu cerita yang mungkin favorit dari salah satu film anak-anak begitu, kartun anak-anak. Itu adalah filmnya yang berjudul Pada Zaman Dahulu. Nah, pada zaman dahulu itu kan filmnya kan ada seorang kakek yang bercerita kepada
cucu-cucunya kan begitu, menceritakan tentang kancil. Nah, jadi ketika saya menonton itu kebanyakan saya melihat contoh baik itu adalah dari si kancil. Nah, ada suatu kisah diperhadapkan begini. Si kancil ingin menyeberang ke ke daratan seberang, tetapi tidak ada jembatan untuk melewati sungai tersebut. Jadi pilihannya itu cuman ya tidak ada jalan. Jadi ketika dia mendekati sungai itu, para buaya datang untuk memangsa dan ingin menerkam atau memakan si kancil tersebut. Nah, tetapi kancil dengan cerdinya kan bilang begini, "Hai para buaya, ini ada acara yang akan diadakan di hutan sebelah. Apakah kalian mau ikut?" "Ya, mau pas mereka mau ikut ya kan." Nah, tetapi ada satu syarat para buaya, kalian harus menghitung dulu. Jadi kalian harus menghitungnya itu dengan cara berbaris berbentuk jembatan begitu. Nah, ketika itu mulailah kecerdikan dari kancil mulai. Kancil sendiri lah yang menghitung para buaya itu. Dia menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Dan para buaya itu tidak menyadar bahwasanya ketika dia itu dia adalah bermaksud untuk supaya dia bisa menyeberang begitu. Nah, dan pada akhirnya kancil bisa menyeberang ke daratan sebelah dengan selamat dengan jembatannya itu adalah para buaya. Nah, dari situ kebijaksanaan kancil sangat kita apresiasi karena dia dengan begitu cerdiknya bisa memimpin atau sebagai hewan yang benar-benar cerdik, dan buaya tersebut dikalahkan dengan kecerdikan dan kebijaksanaan kancil. Nah, dari kisah itu bisa kita pelajari bahwasanya seorang manusia haruslah menjadi orang yang bijaksana dalam memimpin sebuah jalannya tugas. Menjadi seorang, kita akuilah bahwasanya juga kan, karena kan di dalam ayat 17 bahwasanya kan dikatakan adalah Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah, jadi Tuhan datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya kepada kita. Nah, akankah dalam beginilah, kalau dalam kehidupan nyata, dalam sebuah hubungan, ada suatu hubungannya ini kalian sudah berpacaran. Nah, dalam hubungan ini kalian itu kan harus menerima satu apa adanya dengan kelemahan dan kelebihan. Nah, dan juga dalam hubungan pasti kan cowok yang harus lebih banyak berkorban dibanding ceweknya, begitu dalam hubungan. Nah, dari situ kalau kita bisa melihat kalau si cowok bisa mau banyak berkorban demi ceweknya, itu berarti itu cowok adalah orang yang benar-benar mau berkorban demi pasangannya sendiri. Jadi dia mau rela melindungi ceweknya itu dari tatapan sinis para cowok yang mau menggoda dia dan segala macamnya. Tetapi kalau cowok itu tidak bisa menjaga diri cewek itu dengan baik, yang ada berakibat buruk pada si cewek. Yang ada si cewek malah ditarik dan digoda dengan para buaya-buaya, kalau kita sebutnya para buaya-buaya jantan yang sangat-sangat kita lihat sekarang. Ya sangat-sangat, kalau melihat cewek cantik aja udah putih bening segitu langsung digoda begitu. Nah, begitulah dalam hubungan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Dari saat ini saya mengajak kepada kita semua saudara sekalian untuk hiduplah di dalam Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai gembala kita. Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Ketika Tuhan memanggil kita, kita harus menyaut dan kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan melalui pintu gerbangnya yang sudah terbuka. Tuhan akan senantiasa selalu menjaga dan menjamin keselamatan kita. Sebagai gembala kita adalah Tuhan, dan kita sebagai domba-dombanya haruslah kita tetap mengasihi sesama manusia, menjadikan domba-domba yang lain adalah teman kita, jangan saling bermusuhan. Dengarkanlah apa kata gembala, karena gembala yang baik adalah gembala yang mampu mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Jadikanlah diri kita itu sepenuhnya hanya kepada kehendak Tuhan. Tuhanlah yang memegang kendali dalam kehidupan kita masing-masing. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Saya ucapkan dan selamat memasuki Paskah keempat ini dalam memaknai sebagai Tuhan adalah gembala kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.